dipikir-pikir ya semua orang juga lari, tapi ada bedanya kita profesional atlet dan non profesional, yaitu kamu harus punya strategi. Jadi nggak hanya main badan aja. Rata-rata saya latihannya setiap pagi tuh minimal 20 kilo Om. Sorenya bisa 12 kilo, 15 kilo. Tidak ada trauma heat stroke ya. Sebelumnya sebenarnya emas tuh udah digenggam tangan Odek, tapi karena kena heat stroke bubar semuanya. Dari mindset orang tua bahwa anaknya berangkat ke kota harusnya kerja di kantor rapi wangi, ini malah kerjanya Keringetan. lari. Sampai sekarang juga masih, kemarin pulang kampung sama pertanyaannya, sudah dapat pekerjaan dari situ. Halo Sport Friend dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam Metro Sport Podcast. Dan kali ini tamu saya juga tidak kalah istimewanya dari cabang atletik, peraih medali emas maraton putri, Odekta Elvina Borunaibaho. Yes. Thank you Om. Selamat ya, medali emas nomor maraton 42 kilo SEA Benar. Games di Vietnam. Nah, oke, kita coba gali nih, kayak gimana sih waktu bertarung di 42 kilo di Vietnam itu. Nah ceritakan ya, Odek, bagaimana perlombaan itu, jalannya perlombaan, karena persaingan cukup ketat ya. Ada pelari dari Filipina, Christine Halasgo, dan juga pelari dari Vietnam, Hoang Thi apa gitu. Iya. Ya. Nah, bagaimana jalannya perlombaan? Bisa gambarkan ke kita ataupun ke para teman-teman podcast. Ya, kalau saya sendiri sudah mempersiapkan diri dengan latihan yang cukup panjang ya Om. Yeah. Jadi percaya bahwa dengan latihan ini, dengan yang saya tanam, pasti saya akan menuai gitu. Itu fondasi paling utama. Kemudian saya percaya kalau Tuhan sudah menguji saya dan menolong saya akan digenggam tangannya dan nggak ditinggalkan gitu. Amin. Itu poin kedua. Ketiga, main strategi. Sebelumnya saya nggak main strategi. Kali ini saya main strategi. Jadi boleh dibilang nggak hanya otot saja yang bermain, tapi pola pikir dan strategi, kesadaran dan kesabaran. Ada 3 poin yang saya ambil waktu itu. Pola pikir, apa pola pikir? Pola pikirnya ini harus mindsetnya ya jangan main egois sendiri gitu. Jadi kita harus bisa ngehandle diri kita sendiri supaya kita tidak emosional. Iya. Ya supaya sabar, supaya sadar. Jadi kita harus sadar bahwa itu lagi berlomba. Iya. Gitu. Jadi kita harus menahan diri bagaimana supaya kita sampai dengan selamat. Ketiga, strategi ini kita jauh nih 42 kilo. 42 kilo ini kita bagaimana cara permainannya. Kalau di sprinter mungkin langsung kencang bisa, tapi kalau ini kan kencang bisa mati di tengah jalan Om. Jadi kita harus main strategi supaya 10 kilonya berapa, 5 kilonya berapa. Oke, yang pertama 10 kilo pertama apa yang Odek lakukan? Jadi malamnya itu saya sudah coret-coret nih gimana dari segi latihan harusnya udah main 10 kilonya itu di 39 lah. 39 menit per 10 berarti kilonya. pace-nya sekitar 355 Oke. per kilo. Per kilo. Tadinya saya udah coret-coret ya Om ya. Tapi pas saat kita terjun di lapangan beda lagi, langsung berubah. Jadi saya kayak mungkin diingatkan lagi, Odekta ini bukan untuk ngejar waktu. Boleh ngejar waktu, tapi negara butuh medali emas mengumandangkan Indonesia Raya. Jadi hanya orang tertentu saja yang bisa mengetahui, oh bagus waktunya. Kalau dia runners, dia akan mengerti. Tapi kalau dia nggak runners Om, dia nggak ngerti itu. Yang taunya ya dia medali gitu. Jadi mindset saya langsung ubah saat start. Oke Odekta, tinggalkan timing yang kamu coret-coret semalam, ubah mindsetnya. Yang penting medali, karena memang juga dari mindset kita di awal juga, dari awal kita hanya tinggal 3 orang lagi nih untuk sampai kilometer ke, maksudnya 3 orang yang turun di hari itu. Oke. Dari nomor atletik, karena targetnya 8 malah baru dapat 1. Jadi ya mau nggak mau kita harus strategi supaya bisa mencapai target ini gitu loh. Nah, saat perlombaan yaitu saya rubah mindset 1, kemudian sampai 10 kilo saya ikutin iramanya. Saya nggak sabar Om, karena itu di bawah. Nggak sabar saat itu. Saya nggak sabar, saya ikutin iramanya kok kelambatan. Irama siapa ini? Irama orang Filipina. Ya, berarti itu si Halasgo. Karena sebenarnya dia pemegang medali SEA Games sebelumnya. Jadi
Berarti sudah pernah ketemu lah dengan dia ya? Ya, udah tahu irama langkahnya, udah tahu cara dia berlari gitu. Dan ya ini kelambatan nih, udah bukan zona saya lagi. Tapi balik lagi, Odekta ngapain kamu di depan? Saya sempat ke depan, tapi kita papasan sama Agus Prayogo. Mas Agus Prayogo bilang gini, ngapain? Udah balik ke belakang, kembali ke belakang gitu. Jadi kalau kita memang sampingan Om, itu kita ngelawan angin. Kemudian kalau kita di depan juga, kita harus mikir, ini pace-nya kekencangan nggak ya? Ini sanggup nggak saya di depan? Jadi kita secara psikologinya kena, kemudian kita ngelawan angin. Disuruh ke belakangnya, akhirnya sampai kilometer 39 saya di belakang terus. Jadi sampai kilometer 39 posisi Odek di belakang mereka pelari Filipina. Iya. Di belakang Anda sendiri ada pelari? Ada Vietnam, 2 orang. Jadi memang harus tantangannya sabar. Sebenarnya pace-nya naik turun kan Om, nggak bisa stabil. Betul. Jadi naik turun, mereka langkahnya lambat, kita ngikutin lambat. Mereka kencang, kita. Jadi ya harus teruji di situ sih Om. Nah, ketika Odek melakukan break, ya, di kilometer keberapa? Itu kilometer 39 saya mutusin untuk kayaknya ini mencari posisi pertama nih. Kita berempat ini selalu sama Om, sampai itu kita harus ngeloop 8 loop. Iya. Jadi loop terakhir ini saya harus pisah dari mereka. Mau nggak mau supaya bisa ngatur posisi pertama, kedua, ketiga. 4 orang ini kita ngejar posisi medali kan. Jadi kilometer 39 baru saya naikin pace. Kalau kalian mampu silakan ikut. Saya juga uji coba sih Om. Mantap itu. Jadi kalau kalian mampu silakan ikut saya. Ikut. Terus ternyata nggak ada yang ikut Om. Terus itu pace-nya di 3:35. Itu pace interval saya. Kalau 3:35 itu per ya. kilo. Nggak ada yang ikut Om. Jadi saya turunin. Oh agak berjarak nih. Saya turunin. Juga nggak ada yang ikut. Agak dikendorin pace-nya juga. Hampir dapat Om. Mereka ngejar. Oh mereka ngejar. Iya mungkin Odekta udah turun pace gitu. Tapi mereka pikir wah Odekta udah mulai berkurang ini stamina-nya. Jadi saya turunin pace ke 3:50. Ternyata mereka ngejar Om. Sampai jarak 30 meter saya naik lagi. Kalau kalian mau mampu, come on gitu. Wow. Dan saat itu juga Om saya bukan apa ya, karena trauma kan. Takutnya dia 600 meter atau 500 meter saya jatuh lagi kayak sebelum-sebelumnya. Betul, Ya jadi di situ saya, apakah saya memang memutuskan untuk mempertahankan pace agak kencang atau saya ngikutin pace mereka lagi gitu. Jadi tapi saya bilang, Tuhan kalau memang ini bagian saya, Tuhan pasti sanggupkan. Saya sampai setiap langkah saya bilang, setiap langkahku diatur oleh, sampai sambil nyanyi, saya berlari dari 39 kilo sampai finish saya nyanyi itu. Wow. Dan saya percaya Tuhan nggak bakalan tinggalin saya kali ini. Dan sampai finish kenapa bisa saya senyum, karena ya sesuai apa yang saya prediksi dan ya ternyata Tuhan sanggupkan saya sampai di titik ini gitu. Iya, wah. Luar biasa. 2 jam 55 menit 27 detik. Nah, bedanya dengan Christine itu 2 menit ya kalau tidak salah. Itu cukup jauh loh. Untuk jarak maraton cukup jauh karena juga itu kan main pace ya Om ya. Cukup jauh. 200 meteran lah Om. 200 meteran. Waduh, luar biasa. Nah, tidak ada trauma heat stroke ya. Karena kan kalau di Filipina sebelumnya sebenarnya emas tuh udah digenggam tangan Odek. Tapi karena kena heat stroke bubar semuanya. Justru dengan trauma itu Om, saya berangkat dari trauma itu, maka muncullah pembelajaran di mana saya harus pakai strategi yang tadi, kesabaran. Dan dengan pembelajaran itu justru saya berangkat jadi menghasilkan yang sekarang gitu Om. Jadi nggak bisa lagi hanya ya lari-lari aja. Memang kalau dipikir-pikir ya semua orang juga lari, tapi kita udah profesional atlet. Harus ada bedanya kita profesional atlet dan non profesional, yaitu kamu harus punya strategi, harus main skill gitu. Jadi nggak hanya main badan aja, tapi skill ya harus dipakai gitu. Jadi kalau malam tuh biasanya pelari itu melakukan carbo loading ya katanya ya. Lalu makanannya apa?
Ya kita masih manusia normal, masih makan nasi, makan segala macam. Tapi lebih saya jaga sih Om, dua bulan itu saya lebih kebanyakan protein sama karbohidrat. Iya. Saya benar-benar jaga dari es, sambal, mie itu saya kurangin sama sekali. Ya saya kurangin lah Om, karena nggak ada gunanya juga buat performa saya gitu. Ya. Udah tahu apa yang baik untuk kita gitu. Luar biasa. Nah, Dan malam sebelum event ya saya lebih kebanyakan makan karbo tadi Om, banyakan karbo sama minum. Minum itu sampai biarin kita minum terus keluar gak apa-apa. Yang penting besoknya kita nggak dehidrasi. Jadi malah 2 hari sebelum event saya banyakan minum, terus tidurnya juga sama Om. Karena tidur menjelang event itu kita kadang kepikiran besok gimana ya gitu. Jadi saya bayar sebelumnya, malam sebelumnya 2 malam sebelum event itu saya udah bayar semua, tidur lebih awal, siangnya juga saya cuman lenye-lenye. Jadi malam sebelum event itu besok paginya mau lari itu udah nggak bisa kepikiran untuk tidur nyenyak, nggak, karena gimana ya, udah siap belum. Jadi saya tersendiri Om, jadi bayarnya sebelum itu gitu. Cara mengatasi stres malam itu dengan apa? Atau ada ritual khusus nggak sebelum bertanding? Ya. Kalau saya sendiri Om dengar lagu Hillsong. Oke. Jadi lagu-lagu rohani ya. Ya, lagu-lagu rohani. Terus nelpon keluarga. Iya. Itu karena besok paginya nggak mungkin kita telepon orang tua di pagi hari. Jadi nelpon orang tua pas malam itu, jadi minta doanya karena mungkin saya udah disetujuin ya, jadi sekarang udah bisa nelpon minta doa restu. Terus apapun yang terjadi ya inilah Odekta, maksudnya berhasil atau enggak ya kalian adalah rumah untuk saya pulang gitu. Iya. Pesan mama apa tuh di telepon? Ya tetap andalkan Tuhan sih, tetap andalkan rendah Tuhan. hati gitu. Good. Nah, kedepannya nih Odek, dengan usia mungkin yang sudah tidak muda lagi, apakah masih penasaran dengan Asian Games? Sangat Om, sangat. Nggak mau cuman di titik ini, nggak mau cepat puas gitu. Pengen memperbaiki diri, ya termasuk mungkin tadi saya yang penting medali dulu. Tapi next stepnya itu saya pengen lebih ke waktunya lebih diperbaikin mungkin ya Om ya. Target saya. Terus Asian Games, pengen tampil di Asian Games gitu. Iya. Nah, selain turun di maraton kan juga turun di 5.000 dan 10.000 ya. Nah, itu beda ya. Strateginya juga pasti beda. Lari tentu, maraton dengan 10.000 dengan 5.000. Ya, bedanya di mana? Berangkat dari program latihannya ya Om. Program latihannya lebih ke speed kalau yang 5.000. Speed, daya tahan speed. Jadi kalau 10.000 dinaikin daya tahan speed long run gitu. Kalau maraton dia lebih banyakan ke long distance-nya. Jadi long run terus. Rata-rata saya latihannya setiap pagi tuh minimal 20 kilo Om. 20 kilo setiap harinya. Sorenya bisa 12 kilo, 15 kilo. Jadi perbedaannya sangat jauh. Nah, mengapa saya bisa 3 medali emas di PON kemarin, yaitu harus berani untuk bekerja keras seperti ini supaya bisa turun di 3 nomor yang beda-beda porsinya gitu Om. Bisa nggak nanti next event untuk 5.000 bisa pecahkan rekornya Trianingsih 15 menit 54 detik? Ya kita harus realistis ya Om ya. Untuk di umur sekarang ya lebih fokusnya ke maraton ya Om, bukan ke 5.000 lagi. Saya berharap sih, makanya saya ingin mengedukasi adik-adik supaya bisa memecahkan rekor Kak Trianingsih ini, idola saya ini gitu. Kalau saya turun untuk memecahkan ini mungkin ya realistis nih. Oh, bukan pesimis tapi realistis. Apa yang Odek lihat contoh dari seorang Trianingsih? Ya rekornya itu bisa pemegang rekor di beberapa nomor itu kan bukan hal yang mudah. Dan mungkin saya nggak lihat rekornya, tapi prosesnya lebih gila dari yang saya alamin gitu Om. Jadi dia berarti sudah ngelewatin banyak hal. Dan bagaimana dia bisa melewati itu yang saya malah acungi jempol. Untuk megang rekor itu bukan hal yang mudah. Saya aja untuk medali emas saya udah meraung-raung, udah banyak hal yang saya alami, apalagi megang rekor Om. Pasti tekanannya lebih besar. Iya.
Ya, tapi bisa lah ya. Berproses Suatu sih saat Om. nanti. Oke. Jadi saya lebih menghargai prosesnya. Betul. Segala sesuatu ada prosesnya, ya kan? Medali emas di Vietnam juga bukan sesuatu yang instan, tapi benar-benar satu proses yang Anda lalui, ya. Nah, kalau kita bicara atletik secara umum, ya, sekarang kan lagi menurut Odektan ya, banyak nggak sih bibit unggul pelari jarak jauh kita khususnya wanita sekarang ini? Sangat banyak Om. Cuman terkendala di 3 tahun terakhir nggak ada event. Oh, Jadi iya. harapan saya yaitu semakin banyak event, semakin muncul generasi-generasi muda kita. Dan ini sudah endemi. Harapannya setiap daerah bisa melakukan event-event ini supaya mereka juga nggak mau kalah. Jadi selalu berkompetisi, mengalahkan diri sendiri, mengalahkan waktu temannya. Jadi dengan ada event setiap daerah, ketika kita mencari bibit untuk pecahin rekor, ya sangat mudah, tinggal kumpulkan beberapa provinsi aja, adu, selesai kan Om. Tapi ketika nggak ada event, nggak ada wadah untuk itu, kita mencari bibit sangat sulit. Ya, Oda kan lihatnya waktu PON lah ya, waktu PON semua daerah. Betul. Ada juga di nomor maraton khususnya wanita. Anda kan pasti lihat kan, adik-adik kelihatan sekali bahwa memang cukup sangat berpotensi. Potensi. Cuman ya itu fasilitasnya itu dan mewadahinya itu yang harus dibenahi. Ya, memang tidak mudah, tapi harus dimulai. Kalau tidak dimulai akan punah karena regenerasi saya ke bawah saya sangat jauh. Nah, regenerasi Kak Trianingsih ke saya juga ya agak lambat gitu. Sama halnya dengan regenerasi pelatih yang sudah tua ke yang menggantikannya sangat jauh. Ini yang jadi perhatian, harapan saya sih yang jadi perhatian. Mungkin kita sudah bisa menuai, tapi adik-adik kita supaya bisa seperti kita dan lebih dari kita gitu. Wah, berarti ini domainnya pasti dong ya. Kalau kita bicara fasilitas, kita bicara develop pelari, yang Anda lihat pasti cukup memberikan fasilitas yang bagus buat pelari, tidak hanya maraton. Ya, untuk maraton jarak jauh lah pada umumnya ya Om. Ya, ada base camp kita di Pengalengan. Ya, kemudian untuk sprinter ada di Jakarta. Namun nggak cukup hanya untuk masih memfasilitasi yang seniornya. Saya berharap memfasilitasi junior-junior kita, di mana ada tingkatan SD, SMP, SMA dan remaja junior. Jadi dia ada regenerasinya. Habis yang senior, ada di bawahnya junior. Jadi kita semakin bisa melihat potensi-potensi yang benar-benar ya ini jangka panjang nih bisa. Tapi kalau hanya senior yang diandalkan, lama-lama juga dia kadang ada yang cedera. Nah, yang menggantikan nggak ada Om. Nah, wewenang federasi lah yang bisa menaungi ini gitu Om. Oke, untuk jarak jauh Pengalengan cukup bagus Pengalengan. Kan Anda pasti cukup lama ada di sana kan. Pengalengan untuk latihannya sangat membadai, kemudian tempat untuk berlatih ada beberapa variasi dari hills, dari track, dari jalanannya juga cukup oke lah untuk jarak jauh dan ketinggiannya yang paling utama. Ketinggian itu untuk paru-paru kita lebih terpompa gitu. Tapi mungkin ini jadi insight ya, jadi masukan untuk yang meneruskan ke depannya kan ya Om. Mungkin fasilitas tempat tinggal kali ya Om. Supaya diperhatikan karena akomodasi dan sebagainya. Akomodasi dan sebagainya ini untuk masukan aja Om. Supaya lebih diperhatikan. Selain itu juga biar lebih nyaman gitu Om. Kalau dituntut untuk berprestasi tapi difasilitasi juga gitu. Fasilitas yang bagus akan mempengaruhi juga prestasi bagi para atlet yang ada di situ. Setuju saya. Nah, demam lari di kota-kota besar kan makin tinggi nih. Sekarang udah mulai lagi kan. Beberapa event lari top di Indonesia sudah mulai lagi. Nah, ada nggak sih tips buat pelari untuk meningkatkan performa? Kan ya tidak harus seperti Odek kan, memang atlet. Tapi kalau kita lihat sekarang di Jakarta, di kota-kota besar, animo berlari luar biasa. Komunitas lari lah. Komunitas lari. Nah, jadi tipsnya itu mungkin mengenali pace-nya dulu Om. Jadi jangan melihat
orang lain, tapi kenali dulu diri kita sendiri. Apa kita mampu dengan berlari 1 kilonya 3 menit, silahkan. Terus kemudian jangan lupa berlari finish ini harus punya strategi yang seperti yang saya bilang tadi Om. Dengan strategi itu, tapi dibekali dengan berlatih, nggak bisa ucu-ucu langsung lari, langsung lomba gitu. Dia harus tetap berlari Om, mempersiapkan diri. Jadi terkadang teman-teman kita ini karena dikomporin oleh komunitas atau teman komunitasnya langsung daftar full maraton, sementara persiapannya nggak ada. Ya finish Om, tapi terseok-seok. Maksudnya harus dipersiapkan, kemudian mengenali kemampuannya sendiri, kemudian dari persiapan lomba larinya juga harus dipersiapkan dari tidur, makan, dan peralatannya Om. Termasuklah apparelnya yang nyaman, kemudian hidrasinya Om. Jadi semua faktor ini harus mempengaruhi, termasuk kayak senam, jangan cuman lari aja tapi nggak ada senam, akhirnya cedera lagi gitu. Oh, tidak ada pemanasan maksudnya. Tidak ada pemanasan dan pendinginan. Itu ya. Nah, saya coba kembali lagi ke SEA Games lagi kan. Waktu finish ada tulisan yang luar biasa. Saya catat nih, para sport friends juga pasti tahu. Ada satu tulisan yang dibawa oleh Ode ketika finish yang bertuliskan, akhirnya impianku selama ini terwujud, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia. Terima kasih ayah ibu atas doa restumu. Kok punya pemikiran seperti begitu? Ya sebelumnya sudah saya persiapkan Om, karena itu adalah motivasi saya. Motivasi di balik kertas itu adalah yaitu motivasinya, karena selama ini saya tidak kurang sepaham sepaham dengan orang tua bahwa anaknya terjun ke olahraga, yaitu olahraga atletik yang kurang berjaya di Indonesia gitu. Jadi apakah ini menjadi masa depannya lebih cerah apa tidak gitu? Dari mindset orang tua bahwa anaknya berangkat ke kota harusnya kerja di kantor rapi, wangi, terus bisa dibanggakan gitu. Tapi ini malah ini malah kerjanya lari. Dan ketika dia ditanya oleh tetangga, anakmu kerja apa? Lari. Kurang enak mungkin ya Om. Jadi dia khawatir bahwa masa depan saya tuh nggak cerah. Nah ini yang menjadi harapannya dia. Nah untuk meyakinkan ini saya butuh 7 tahun Om. 7 tahun dari 2011 sampai 2018 untuk meyakinkan Amang dan Inang itu. Yes. Bahwa pilihan ini benar. Ya, saya pun bantu mereka kampung, tapi nggak semena-mena mereka percaya. Jadi akhirnya saya undang mereka untuk nonton saya di Asian Games 2018. Mereka nonton, oh ternyata lari seperti gini. Ya udahlah, biarkan saja. Apa yang menjadi pilihanmu, silahkan, itu yang baik untukmu. Kita mendukung sebagai keluarga gitu. Akhirnya saya sudah tenang, sudah lebih bisa menjalankan dengan hati. Nah tapi tetap pertanyaan mereka, ya yakin sampai sekarang juga masih, kemarin pulang kampung sama pertanyaannya, sudah dapat pekerjaan dari situ gitu. Jadi ya itulah polemiknya, tapi setidaknya mereka sudah mengizinkan saya untuk berlari. Dan saya juga mengucapkan terima kasih di kertas itu dengan motivasi itu. Saya sudah membanggakan keluarga, membanggakan daerah, membanggakan provinsi, ya termasuk Indonesia gitu. Suatu pencapaian yang luar biasa untuk saya. Kalau dilihat ke belakang, berangkat dari bawah sekali, dari keluarga yang tidak mampu, ayah saya tidak bisa baca, mama saya cuma kelas 4 SD, tapi bisa mengharumkan Indonesia Raya, mengumandangkan Indonesia Raya. Itu impian saya yang luar biasa. Tapi juga ketika finish ada pertanyaan dari wartawan kepada Odek, ada curhatan juga di situ kan. Sempat viral, sempat rame tentang selama latihan dengan biaya sendiri. Tapi itu nggak benar kan? Atau benar? Ya sebenarnya Om, kita digaji, tapi karena ada polemik sedikit di mana pelatih saya kurang sehat, kurang fit, dan harus check up setiap sekali seminggu. Dan kita kasihan kalau basecamp kita di Pengalengan, kita bolak-balik, dia sendiri bolak-balik kita di Pengalengan. Kita sebagai anak muda ya kurang ajar banget Om gitu. Akhirnya kita bilang, gini Pak, kita pindah ke Bandung aja supaya bisa check up gitu. Dan
akhirnya kita berembuk dan memutuskan untuk di Bandung. Tapi kita minta untuk ke federasi supaya dipindahkan ke Bandung karena kebetulan di Bandung juga ada gitu. Tapi ternyata agak kurang setuju. Nah dari situ ya udahlah, ya ini demi kebaikan Bapak ini, dan ini kita sepakat walaupun nggak dibiayain untuk akomodasi dan konsumsi nggak apa-apa. Ini sudah resiko kita begitu. Jadi secara langsung ya Pak Wita menyampaikan ya kita harus bisa menerima ini. Ya kita sepakat dan kita setuju. Kita menjalankan 2 bulan menjelang SEA Games, saya sendiri menyewa apartemen, terus cari makan sendiri, cari tukang pijat sendiri gitu. Itu konsumsi dan akomodasi sih. Kalau gaji bulanan dapat gitu. Itu aja sih Om yang jadi. Tapi justru itu yang membuat kalian termotivasi untuk memberikan terbaik ya. Ya karena prosesnya Om, habis latihan pulang rasanya nggak ada nasi, nggak ada makanan, itu kayak aduh harus nyari lagi gitu ya Om. Kalau ya pelatnas yang lain kan bisa langsung pulang ke mes langsung makan gitu ya Om. Tapi ini kita harus nyari lagi, terus apa yang baik untuk tubuh kita. Kadang kalau pagi-pagi belum buka warung nasi kan jadi dapatnya makanan yang gak bagus untuk performa. Kayaknya saya catering kayak salad gitu untuk yang baik untuk saya. Karena udah ngelewatin ternyata aduh nggak mudah gitu Om. Jadi berangkat dari situ juga ini jadi motivasi, selain juga pelatih kita udah nggak kurang sehat, terus dengan perjuangan yang seperti ini ya saya nggak mau gagal lah gitu Om. Berangkat dari motivasi dari keluarga, dari pengalaman yang tadi ya itu saya harus tunjukin. Saya juga latihan sudah habis-habisan, sudah mati-matian, sudah keluar air mata, keringat, itu udah setiap hari bongkok-bongkok, masa saya nggak bisa berhasil sih gitu Om. Jadi motivasinya itu. Apa yang Anda mau katakan untuk pelatihmu? Thank you so much. Kalau nggak karena dia mungkin saya nggak ada berada di titik ini, di pencapaian ini. Ya itu karena dia percaya sama saya juga percaya sama pelatih saya bahwa dia juga bisa ngebina saya sampai sejauh ini. Itu bukan kebolehan saya, tapi kebolehan Tuhan dan kepercayaan dia kepada saya gitu. Saya berterima kasih banget. Dan keluarganya juga saya sangat apresiasi bahwa ya Bapak ini ngelatih dengan umurnya seperti itu dan kurang sehat, tapi keluarganya memberikan izin untuk ngelatih saya. Itu saya sangat berterima kasih banget. Harusnya dia untuk keluarga, untuk cucunya, sudah waktunya untuk sama keluarga. Tapi kami memaksakan diri untuk ngebina kami, itu saya berterima kasih banget. Wow. Nah, sekarang kedepannya melakukan apa nih? Latihan untuk persiapan? Jangka pendeknya saya ikut event-event lokal Om, kemudian jangka panjangnya yang mungkin saya akan persiapkan diri untuk tahun depan di SEA Games Kamboja. Kemudian harapannya saya ingin mencari pekerjaan untuk jangka panjang ya Om. Kemudian merit kali ya Om. Pastinya. Udah ada calon belum? Dicarikan Om. Oke. Terima kasih Odekta telah hadir di sini. Terima kasih untuk informasi yang luar biasa, dan kita berharap para sport friend yang suka lari dari pembicaraan kita nanti bisa dapatkan insight yang bagus. Iya Om, justru saya pengen berdampak. Saya punya moto saya tuh, saya nggak hanya di sini, nggak hanya peraih medali emas, tapi saya ingin dampak untuk adik-adik, untuk masyarakat yang lebih banyak, supaya lebih mengenal lari ini sejauh apa dan manfaatnya buat apa. Jadi nggak cuma hanya saya yang merasakan, tapi anak-anak muda yang generasi muda atau anak-anak yang di kampung bisa merasakan cara berhasil orang itu berbeda-beda Om. Tapi setidaknya kita bisa mengedukasi mereka untuk bisa berhasil gitu. Walaupun suksesnya di bidang apapun itu Om. Jadi berdampak dan menginspirasi gitu. Oke. Nah, sport friend, kita coba tanya speed question kepada Odekta. Jawab dengan cepat, spontan. Ada 6 pertanyaan nih buat Odekta. 1. Jalan-jalan keluar kota, negeri atau mendaki gunung? Keluar kota. Pilih kue bolu atau lapet? Lapet. 1 benda penting yang selalu dibawa kemana-mana? Sepatu. Usain Bolt atau Mo Farah? Mo Farah.
Legenda olahraga nasional atau luar negeri yang ingin diajak lomba lari? Trianingsih. Jika aku Elon Musk, aku akan? Saya ingin membuat lapangan, terus ngebina, mewadahi anak-anak muda dan anak-anak jalanan untuk berlari. Wow. Moto Odekta di dunia olahraga apa sih? Berdampak dan menginspirasi. Berdampak dan menginspirasi. Sekali lagi thank you Odekta sudah hadir di Metro Sport Podcast. Thank you, Semoga Om. apa yang kita bicarakan ini bermanfaat. Amin. Dan tadi motonya Anda menginspirasi banyak orang untuk terus berlari. Yes. Dan semoga jodoh dan pekerjaan Amin. segera didapat. Amin. Baiklah, para sport friend, tadi pembicaraan kita dengan Odekta, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Keep sporty, stay healthy, God bless you all.